melalui pertanyaan saya ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena mengapa? Pertanyaan ini sudah tersimpan 10 tahun di hati. Belum ada jawaban yang tepat mengenai kawin antara agama. Sepasang calon suami istri sama-sama dari keluarga yang beragama. Si suami tidak mau mengikuti agama istrinya, si istri tidak mau mengikuti suaminya. Mereka tetap bertahan dengan pendirian masing-masing yang didukung oleh keluarga masing-masing. Nah, karena cinta ini buta, kata orang, lupa oleh Tuhan. Prosesi pernikahan ini aneh. Pagi hari kawin menurut Islam, sore hari kawin di gereja. Nah, yang saya pusing itu status kawinnya ini manusia menurut pandangan agama itu. Kemudian menurut pertanyaan ini simpel dulu lah kali. Yang kedua, terkait dengan ini, silakan Pak, sebagai tambahan penjelasan. Baiklah, langsung saya jawab saja, yaitu pertanyaan tentang masalah pernikahan berbeda agama. Jelas sekali seperti yang dibacakan tadi, yaitu ayat Al-Quran yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta tu'min wala amanatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Kalimat lah di sana artinya larangan. Sepakat para ulama seperti Ibnu Katsir, para ulama mufassirin Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir dalam kitab Ibnu Katsir tafsir Al-Qur'anil Azim, begitu juga Al-Baghawi menjelaskan larangan secara mutlak menikahi yaitu perempuan-perempuan yang musyrik. Begitu juga seorang perempuan yang muslim dilarang menikahi yaitu laki-laki yang musyrik walau a'jabakum, meskipun mengagumi hati kalian mereka. Bahkan diumpamakan seperti yang saya jelaskan tadi, seorang budak yang beriman tak mempunyai kemuliaan, tak mempunyai kedudukan, tak mempunyai harta, tetapi dia mempunyai iman di dalam hatinya, lebih baik kita nikahi daripada menikahi anak raja tetapi dia musyrik. Na'udzubillah. Maka para ulama sepakat bahwa menikahi orang-orang yang musyrik tersebut haram hukumnya kecuali menikahi ahlul kitab. Nah, ahlul kitab di sinilah yang dijelaskan di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab ini dalam mazhab Syafi'i, ya, karena kita bermazhab Syafi'i, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini hanya 2 golongan. Dan ini juga didukung oleh gurunya yaitu Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab yaitu golongan dari Bani Israel yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani. 2 agama ini. Tapi dari golongan Bani Israel. Sementara agama Majusi yang dipelopori oleh Zoroaster. Begitu juga Tautahkim. Begitu juga agama Konghucu. Mereka termasuk orang-orang yang dilarang dan bukan termasuk dari golongan ahli kitab. Maka haram bagi kita menikah dengan perempuan-perempuan atau laki-laki dari golongan mereka kecuali dari ahlul kitab. Apa yang disebut dengan ahlul kitab? Maka ulama memaknai makna ahlul kitab adalah ahlu, orang ahli atau yang memiliki kitab, yaitu kitab samawiyat yang Allah turunkan sebelum yaitu Al-Quran diturunkan. Kitab Taurat, ya. Kemudian kitab Injil. Nah, yang masih murni ini dipegang sama mereka. Yang masih dipegang murni sama mereka ini dan mereka masih berpegang teguh
taat kepada agamanya sesuai dengan ajaran, yaitu kitab Taurat yang aslinya dan kitab Injil yang aslinya yang Allah turunkan, yaitu jelas ini merupakan kitab samawiyat. Ya, kitab samawiyat yang Allah turunkan kepada dua golongan tersebut. Maka orang ahlul kitab yang taat agama dalam agamanya ini, ya, berpegang teguh terhadap agamanya ini, maka boleh kita nikah kepada orang ahlul kitab tersebut. Bagaimana? Yaitu pernikahannya sah atau tidak? Sah, asalkan sesuai dengan yaitu syarat-syarat dan rukun dalam ajaran Islam orang ahlul kitab. Terus Pak Ustadz, kalau ada orang yang beragama Yahudi tetapi dia bukan dari golongan Bani Israel, maka dalam mazhab Syafi'i dia bukan termasuk daripada ahlul kitab, meskipun dia beragamakan Yahudi. Atau ada dari golongan umat yang lain, misalkan Indonesia, Cina, kemudian Singapura dan sebagainya, ya. Dan dia beragama Kristen, tetapi bukan keturunan dari Bani Israel, maka tidak boleh juga kita nikahi mereka, meskipun dia beragama Yahudi ataupun beragama Nasrani. Ini pendapat siapa? Inilah pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya yaitu Imam Malik. Begitu juga pendapat para pentafsir Al-Quran bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab seperti Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tabari, begitu juga yaitu Al-Baghawi mengatakan bahwa yang disebut dengan ahlul kitab yaitu golongan daripada Bani Israel yang beragama Yahudi dan Nasrani, yang masih berpegang murni terhadap agama mereka. Nah, inilah yang termasuk golongan ahlul kitab. Sepakat para ulama, maka menikahi orang ahlul kitab ini ya boleh. Tetapi yang saya jelaskan tadi, ya, kalau dia bukan termasuk golongan ahlul kitab, dia hanya beragama Kristen, Nasrani, tetapi bukan keturunan Bani Israel, juga bukan dia beragama Yahudi, tapi bukan keturunan dari Israel, Bani Israel, maka dia bukan termasuk golongan yaitu ahlul kitab. Apalagi agama-agama yang saya sebutkan seperti yaitu Konghucu, Tao Te Ching, Majusi yang dipelopori oleh yaitu Zoroaster, ya, maka dia bukan termasuk golongan ahlul kitab. Kalau kita menikah dengan orang seperti ini tidak sah hukumnya, tidak sah. Maka dulu Zainab menikah anak Rasulullah SAW dengan Abul As. Abul As waktu itu belum masuk Islam. Ketika agama Islam sudah disebarkan dan ada perintah untuk tidak menikahi anak, ya, kepada turun ayat ini, maka seluruh umat muslim banyak yang bercerai. Kenapa? Karena sebagian mereka masih berpegang teguh dengan keyakinan mereka masing-masing. Begitu juga anak Rasulullah seperti Zainab, cerai dia dengan Abul As. Kenapa? Karena Abul As masih yakin dengan agamanya, termasuk dari golongan orang yang musyrik. Begitu juga, ya, Zainab berpegang teguh kepada agamanya Rasulullah SAW. Maka cerailah. Sampai kapan? Sampai dia masuk agama Islam. Jelas Pak, dilarang, ya. Jadi hukumnya bagaimana? Haram hukumnya. Dan ini pendapat ulama, bukan pendapat saya. Jadi sudah saya sebutkan kitab-kitabnya juga, ya. Jadi sudah saya sebutkan juga para ulama-ulamanya, ya. Ada ini jelas hukumnya haram. Terima kasih. Ini kan berarti tidak sah nikah itu. Nah, setelah berumah tangga mereka dicampurkan, Pak, lahir anak. Apakah ini anak haram? Anak yang lahir ini, padahal si anak ini tidak memilih atau tidak ingin untuk lahir sebagai anak haram. Nah, status anak ini gimana, Pak? Sebab berat sekali anak haram ini, semua ibadahnya tidak akan diterima Allah, kan? Oke, baik. Langsung saya jawab. Mauludin yuladu alal fitrah.
Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Maka dalam Islam tidak ada istilah anak haram. Tidak kata di dalam Islam anak haram. Yang ada bapaknya yang haram sama emaknya yang haram. Ya. Nah, kalau anaknya dah kata yang haram. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, fa abawaihi ayuhawidanihi ayumajisanihi ayunasiranihi. Bapaknya lah artinya, yang orang tuanya lah yang menjadikan anak itu benar atau tidak. Jadi kalau salah anak tersebut, nanti kelaknya maka dia salah. Sampai kapan anak tersebut dah kata dosa? Begitu juga anak orang kafir, Bapak Ibu sekalian. Dia suci, mati dia masih dalam keadaan anak-anak belum balik, masuk surga mereka. Ya, begitu juga apalagi maknya Islam, bapaknya Kristen. Ini Kristen semua enggak? Kafir semua, non muslim semua, dua-duanya. Lahirlah seorang anak, ya. Kemudian anak tersebut belum balik, meninggal dunia, ya. Maka masuk surga. Begitu kita juga umat muslim, belum balik kita, siapa yang tanggung dosanya? Masih orang tua yang menanggung dosa. Tidak ada dosa kita. Jadi kalau pengen berbuat dosa, banyaklah berbuat dosa masih kecil. Mak bapak itu yang tanggung dosanya. Kelak nanti ketika kita sudah dewasa, kalau perempuan ditandai dengan yaitu masa haid, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Ya, artinya anak tersebut sudah balik, sudah berakal, maka orang tuanya tak menanggung dosanya lagi, anak itu sendiri yang menanggung dosanya. Jadi kalau seandainya anak ini sampai balik, ya, maka dilihat anaknya ini. Anak tersebut, ya, masuk Islam atau masih kafir atau ngikut kafir. Kalau anaknya masuk agama Islam, ya, maka anak tersebut ya tidak haram, ya, tidak haram, tidak berdosa dia. Nah, orang tua yang berzina tadi, Bapak Ibu sekalian, orang tua yang berzina tadi, dia ini yang haram, dia ini yang berdosa. Sampai kapan? Sampai dia bertaubat. Maka dijelaskan tadi dalam Al-Quran, innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang taubat. Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, berzina dan sebagainya, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru li dzunubihim. Dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah yang akan mengampunkan dosa-dosa tersebut asalkan kita betul-betul bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran syariat yang sebenarnya, dan dia tidak mengulangi perbuatan dosanya tadi dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan dosanya, maka dia seperti bayi yang baru lahir, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga orang kafir. Ketika dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, habis dosanya. Sebesar apapun dosanya, habis dosanya, lebur dosanya. Sekalipun dia belum sempat untuk sholat, Pak Ustadz, belum sempat untuk bersedekah, belum sempat untuk berpuasa, sekalipun dia belum sempat untuk bersedekah, berpuasa, bayar zakat dan sebagainya, mati dia ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, maka langsung masuk surga. Kenapa? Karena tidak katik dosa. Sama seperti bayi yang mati dalam keadaan masih kecil, gugur, ya, lahir, meninggal. Bayi tersebut, ya, masuk surga. Dan kelak dia akan membantu orang tuanya nanti, insya Allah. Jadi Bapak sekalian, tidak ada istilah anak haram. Jadi anak tersebut suci, Pak, ya. Anak tersebut sampai kapan? Sampai dia balik nanti. Maka ketika dia balik, ya, ternyata dia ikut kafir, ya, sudah berakal masih kafir, maka dia menanggung dosanya sendiri, Bapak, ya. Jadi bagaimana dosa dia ini, ya? Maka dosa orang tuanya double, 2 kali lipat. Kenapa? Karena dia membuat anaknya kafir, tidak mengerti agama. Dosanya double, 2 kali lipat. Nah, oleh karena itulah bersyukurlah kita lahir dalam keadaan Islam. Demikian. Sebagai orang tua, Pak, ini pergaulan budak-budak ini sulit mantau ya, Pak.
ternyata anak kita ini kafir kalau bukan muslim, kita tidak mau menikahkannya, apakah kita sebagai orang tua berdosa enggak? Kita tidak mau menikahkannya karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak ya sudah menegakkan yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah dalam posisi yang benar. Sekalipun Bapak menikahinya ya, tidak dinikahi atau Bapak nikahi tetap tidak sah. Hadirnya Bapak di sana menikahi anaknya dengan orang yang kafir ini tadi nih tetap tidak sah. Jadi lebih baik gitu tidak hadir. Ya, artinya ada kita dan tidak katik kita juga tetap tidak sah. Ngapain kita nak hadir? Itu kan? Kalau kita hadir artinya kita juga mendukung hal ini. Anak kita ini bakal nak murtad. Mendukung anak kita ini bakal berzina. Tinggal lagi, sudahkah peringatan-peringatan tersebut kita sampaikan kepada anak kita? Nah, nikahilah wong yang baik-baik, yang beragama dengan kita ini. Nah, belajar Al-Quran. Nah, ibadah, sholat. Sudah belum? Kita berusaha mendidik anak kita ini Bapak. Dari kecil itu dalam bidang agama. Sudah kita peringati belum? Sudah kita didik belum? Kalau kita belum pernah mendidik anak kita, maka cepat-cepatlah kita bertobat. Kita ingat ya anak kita, nak, aku dak galak nikahi kau. Dan kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, astagfirullah, fastaghfiru li dzunubihim, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bagaimana dosa anak ini? Anak ini sendiri yang akan menanggung dosanya. Dan dia bukan termasuk golongan keluarga kita, Pak. Sebagaimana Kan'an ketika Nabi Nuh berkata, ya Allah selamatkanlah Kan'an, dia anakku. Ya Allah, apa kata Allah? Sesungguhnya keluargamu itu yang berada di perahu bersamamu, wahai Nuh. Inilah keluarga kamu, meskipun bukan darah daging kita. Ya, jadi pilihannya jangan nikahkan. Jangan nikahkan. Nah, jadi Bapak ya, bagaimana dengan anak yang lahir ini? Ya, anak yang lahir ini, kalau memang dia tidak punya wong tua, ya, maka dia kan punya keluarga. Kalau dia tidak punya keluarga, maka pakai wali hakim nantinya. Anak ini tidak katik dosa, tidak katik istilah haram dan sebagainya. Ya Pak ya, andai kata misalkan mohon maaf, ya, seorang perempuan, misalkan dia hamil dalam kandungan ini, hamil dalam kandungan, dan hamilnya ini melalui proses zina. Kemudian ada orang yang ingin menikahi dia, perempuan, laki-laki ada yang menikahi dia, jangan kita nikahi sama orang yang menzinainya. Ya, haram hukumnya dinikahi sama orang yang suka berzina. Jadi jangan sampai dia tadi ini sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Ya Bapak ya, kecuali kalau lanang ini bertobat. Kecuali kalau laki-laki ini bertobat, dan perempuan ini pun harus bertobat. Kalau perempuan ini bertobat dan laki-laki ini bertobat, maka boleh dinikahi keduanya ini. Tapi kalau laki-laki ini tidak bertobat, dinikahi ini karena terpaksa, karena ketahuan. Oh, diarah-arah oleh RT kan, wong sekampung tadi terpaksa aku kawin, misalkan, ya. Maka ya sebaiknya tidak usah dinikahi dengan laki-laki tersebut. Andai kata misalkan ada seorang laki-laki yang lain yang mau membantu perempuan tersebut dinikahi, ya, perempuan tersebut, maka boleh. Katanya harus nunggu sampai dia lahir, tidak perlu nunggu sampai dia lahir. Tidak perlu nunggu sampai dia lahir, boleh dinikahi pas waktu dia sedang bunting itu. Tapi kata ulama, ya, nasab ini kembali kepada siapa? Dilihat dulu. Kalau dia hamil ketika kandungan tersebut berusia, ketika dari dia nikah sampai dia melahirkan itu, ya, dalam waktu masanya 6 bulan, Pak ya, maka nasabnya kembali kepada bapaknya tadi, yang nikah ini tadi, yang nikah ini, nasabnya. Ini sepakat, ini jelas, ini dijelaskan di dalam kitab fikih. Ya, seluruh ulama mengatakan demikian. Tapi kalau seandainya misalkan dia menikahi anak tersebut, menikahi perempuan tersebut dari hamil ini ketika dia lahir tidak nyampe 6 bulan, maka nasabnya bukan yang menikahinya. Ya. Begitu juga orang yang menghamilinya. Yang menghamilinya, mohon maaf, ya, kemudian dia disuruh nikah, laki-laki tersebut taubat, ya,
Kemudian ketika dinikahi tersebut, dilihat dari masa menikah sampai melahirkan itu sampai tidak 6 bulan. Kalau tidak sampai 6 bulan, sekalipun ini darah dagingnya sendiri, maka bapaknya ini bukan binnya. Ya Pak ya, bukan binnya. Sekalipun darah daging kita, sekalipun darah daging yang ini bayi jelas-jelas tes di DNA kata dokter, ya ini darah dagingnya Pak, ini DNA-nya sama dengan bapaknya ini. Binnya bukan bin bapaknya. Ya, tapi kalau dia dinikahi, ketika dia masa nikah akadnya tersebut, akad nikah dengan waktu dia melahirkan, ya masanya masih masa 6 bulan atau lebih daripada 6 bulan, ya maka binnya kepada bapaknya tadi yang nikahi tadi, yang menikahi tadi, laki-laki yang menikahi, baik yang menghamili atau yang bukan menghamili. Siapa yang menghamilinya tersebut, ya maka besar pahala bagi seorang laki-laki, ya yang ingin membantu perempuan yang tadinya hamil, ya kemudian dia ingin menolong anak tersebut dan perempuan itu sudah bertaubat, ya kata para ulama, maka boleh laki-laki tersebut menikahi dia, kemudian ketika dia sudah lahir baru diceraikan lagi perempuan tersebut. Untuk ngambil apa? Ngambil binnya dan menutupi aib perempuan tersebut. Subhanallah, ya besar pahalanya hal yang demikian. Jadi boleh dilakukan hal yang demikian. Agar apa? Agar menutup aib perempuan tersebut. Dosa yang paling besar itu Bapak Ibu sekalian, seorang hamba berbangga-bangga, ya menceritakan aibnya di hadapan orang lain, maka inilah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar apapun dosa kita, aib kita, jangan pernah kita ceritakan sama orang lain. Meskipun sama istri kita dewek, dosa kita cerita ke, nembol ke balak weh. Kalau cek itu memang senangnya Pak Ustadz yang cek ini. Memang seperti itu Bapak. Ya, tidak perlu kita ceritakan aib kita, cukup kita curhat kepada Allah, bertobat dan jangan pernah walam yusiru ala ma fa'alu. Jangan pernah kita mengulangi dosa perbuatan kita, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita tersebut. Kawin antara agama tadi. Kemudian mereka berumah tangga sekian tahun masih tetap ngotot nak menurut masing-masing agama mereka. Kemudian mereka sadar dan beriman. Pernikahan mereka perlu diperbaharui dan tadi di depan. Oke, terima kasih ya. Dikarenakan dianya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk agama Islam kedua-duanya, dan nikah dia yang pertama itu tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, dan tidak ada anjurannya, tidak ada saksinya, tidak ada yang menikahinya dan sebagainya, ya, maka nikah yang pertama kan tidak sah. Maka dia boleh dengan akad yang baru, Pak, ya, kepada yaitu kedua mempelai tadi, ya. Jadi kalau seandainya yang satu bertaubat, yang satu nyanda, ya sama aja, Pak. Maka sebaiknya cerai. Tapi kalau seandainya misalkan dua-duanya bertobat, maka ya, secara hukum aturan negara kan dia sudah mempunyai ya akte nikah. Tinggal lagi secara hukum agama. Jadi hukum agama cukup dia dengan mendatangkan yaitu saksi, dengan mendatangkan yang menikahi wali hakim, ya. Kemudian ada mahalnya, sudah sah pernikahan. Tidak perlu nak pakai walimah segala macam, lah tua lah nenek-nenek masing pang abing, tidak perlu lagi, ya. Ya. Kalau kedua-duanya masuk Islam. Hak laki-laki. Tapi dunia ini sudah berubah, Pak. Berubahnya mana ini? Perempuan ini suka ada di antara yang nuntut untuk diceraikan. Saya cerai juga. Cerainya di pengadilan. Oke. Ya. Jadi seorang laki-laki, ya, dia mempunyai hak talak. Dia mempunyai hak talak. Jadi talak atau tidaknya itu tergantung pada laki-lakinya, ya. Jadi kalau laki-laki tidak mentalak, ya, maka perempuan itu belum terceraikan. Akan tetapi di dalam kajian ilmu fikih, perempuan mempunyai hak fasakh. Ya, hak fasakh. Hak fasakh ini apa? Hak minta ditalak. Minta ditalak ini dikarenakan kenapa? Karena suaminya ini zalim, satu. Yang kedua, suaminya ini tidak pernah menafkahinya.
Ya. Yang ketiga, suaminya ini banyak melakukan perbuatan-perbuatan haram, ya, maka tidak sesuai dengan syariat Islam, dan seorang istri ini tidak mendapatkan hak-haknya, ya, selaku istri tidak mendapatkan hak-hak kewajiban daripada suami kepada istri, maka seorang perempuan boleh minta dicerai, disebut dengan hak fasih. Apabila ada suaminya datang minta bergaul dengan istrinya atau campur, sementara istrinya tadi tidak mendapatkan hak-hak daripada suami atau kewajiban suami kepada istri, maka seorang istri boleh menolak kehendak suaminya ini, disebut dengan hak fase atau memisahkan diri daripada suaminya. Tapi belum jatuh cerai. Belum jatuh cerai, ya. Bagaimana caranya? Misalkan seorang istri langsung kembali ke rumah orang tuanya tanpa ada perintah suami, ya. Ini boleh. Dengan syarat kalau seorang suami tidak memberikan kewajibannya kepada istri. Dan ini disebut dengan hak fase yang dimiliki oleh perempuan. Tapi jatuh tidak talak tersebut, belum jatuh talaknya, maka seorang istri, ya Bapak ya, maka dia boleh kembali ke rumah orang tuanya. Sampai kapan? Sampai dia diceraikan oleh suaminya. Kalau memang dia sudah tidak tahan lagi, ya. Nah, bagaimana kalau seorang suami tidak mencerai-ceraikannya? Maka dalam akad nikah ada disebut dengan taklik talak, ya, taklik. Ya, kalau seandainya seorang suami tidak memberikan hak-haknya lebih daripada 3 bulan nafkah, batin dan sebagainya, maka sudah jatuh talak pertama. Pak, perjanjian inilah yang dipertahankan oleh seorang istri. Dia memisahkan diri dari suaminya, ya, sampai suaminya ini betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia pengen cerai dan tidak galak lagi kembali kepada suaminya, maka secara otomatis talak yang pertama sudah jatuh. Dengan apa? Dengan perjanjian akad tadi. Maka disebut dengan sigatut taklik, ya, sigatut taklik. Nah, sigatut taklik ini perjanjian antara suami dan istri. Jadi apabila dia melanggar, maka sudah jatuh talak pertama. Kalau dia tidak melanggar, istri tadi ini minta ceraikan dikarenakan di sisi lain suami tidak memberikan hak, mohon maaf, hak nafkah batin misalkan. Sang istri tadi ini, ya, akhirnya mendep di rumah. Akhirnya dia minta cerai kepada suaminya. Ini kewajiban juga seorang suami kepada istri. Jadi ketika istri tadi ini menuntut hak tersebut tidak diberikan oleh suami, maka dia boleh memisahkan diri, kemudian meminta cerai kepada suaminya. Sampai kapan? Sampai suaminya menceraikan. Kalau suaminya tidak mencerai-ceraikan, maka di situ ada sigatut taklik, ya, dosa diterima-terima nafkah daripada. Ya seperti itu. Jadi kalau sudah 3 bulan berturut-turut, ya, tidak memberikan pakaian, tidak memberikan nafkah batin dan sebagainya, maka jatuh secara otomatis talak yang pertama tadi. Jadi memang dia tidak mempunyai hak talak, tapi dia mempunyai hak fasih, ya. Hak fasih itu hak minta diceraikan, tapi hak fasih itu dengan syarat suami tidak memberikan kewajiban sebagai suami kepada istri. Kalau seandainya suami memberikan kewajibannya kepada istri, tetapi istri masih minta hak fasih tadi, maka berdosalah istri tersebut, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, sama-sama, Pak. Oke. Tadi berbicara masalah nikah, zina, kawin, kemudian tobat. Nah, ini kita sering mendengar tobat, tapi tidak melakukan. Niat apa, ayat apa yang dibaca, apa seluruh perbuatan itu sama ayatnya, apa beda? Nah, ini banyak yang ngomong tobat, tapi tidak melakukan lagi, tapi tidak sholat tobat. Mohon penjelasannya. Ya, taubat tersebut disebut dengan taubatun nasuha, Pak, ya. Disebut dengan taubat nasuha itu yaitu orang yang memang tidak pernah mengulangi dari apa kesalahan yang ia pernah lakukan. Kesalahan-kesalahan yang tidak pernah ia lakukan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban selaku umat muslim. Jadi ketika
selama ini dia tidak pernah melaksanakan sholat, ya, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatannya tersebut dan tak akan mengulanginya lagi, maka dia sholat dan tidak pernah meninggalkan. Dan ini juga termasuk yaitu makna daripada taubat. Tapi kalau seandainya misalkan dia kembali lagi, itu bukan taubat namanya. Itu disebut dengan taubat sambal. Agak sadar, agak ngulang lagi, agak sadar, agak ngulang, caknya panjang umur aku ini caknya ya. Agak tobat be lagi. Ya. Boleh enggak Pak Ustadz yang seperti ini? Boleh-boleh saja. Ya. Tapi dia akan mendapatkan konsekuensi. Dia tidak tahu kapan dia mati, Pak. Karena ini rahasia Allah. Makanya kalau seandainya Allah kasih tahu kamu ini mati umur sekian, maka landas gitu. Berbuat zina, berbuat apa, maling segala gayanya, jolim, umur masih panjang lagi ya. Agak lah sudah masuk umur 60 sekian, nah 64 besok aku mati, baru taubat kepada Allah. Nah, makanya ini rahasia Allah. Tidak Allah tunjukkan kapan kita itu mati waktunya, supaya kita itu tidak bermain-main dengan kehidupan dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini ketika bertaubat tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan kita ini. Maka dijelaskan bahwa Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam menerangkan, ya, taubat itu tergantung dengan hati kita ini. Bahkan hadis ada yang mengatakan bahwa tara fil jasad anna fil jasad mudghah. Bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Iza sholahat sholahadil jasad kullu wa iza fasadat fasadat jasad kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka insya Allah baiklah seluruh anggota tubuh kita. Kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah segala anggota tubuh kita ini. Maka yang perlu dijaga ini hati. Kalau hati kita ini sehat, maka insya Allah kita sehat. Nah, maka kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam menerangkan min alamati mautil qalbi. Di antara tanda-tanda matinya hati seseorang itu, Bapak, ya, adamul hazni ala ma fataka minal muwafaqat. Di antara tanda matinya hati seseorang itu apabila dia tidak menyesal, tidak sedih ketika dia mempunyai kesempatan untuk beramal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib. Salat oi, lajulah dulu. Besok masih ada maghrib, tenang baik. Ya. Tidak sholat dia. Dan dia tidak kata rasa menyesal, sedih, meninggalkan. Padahal dia mempunyai kesempatan untuk beramal. Ada kesempatan untuk membayar zakat. Lemak-lemak wae ngenjuk wong, aku suka setengah mati nyari duit ini, ya. Banting tulang, peras keringat. Udah kalau aku nak berzakat, udah kalau aku nak bersedekah. Padahal dia mempunyai kesempatan untuk bersedekah. Nah, ini dia tidak menyesal dan tidak sedih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk di antara orang-orang yang mati hatinya. Dia rajin bersedekah, rajin dia sholatnya, tapi masih galak memfitnah wong. Ada tak yang jain? Ada. Taubat ini. Memang dia Islam, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadahnya, tapi dicatat juga sebagai dosanya. Dan ini akan menjadi dosa juga bagi dia. Maka diperbandingkan nanti, dihisab di yaumul qiyamah nanti, mana yang paling berat, tangan kanannya atau tangan kirinya. Kalau tangan kanannya yang paling berat, maka sampailah dia ke makamnya. Tapi kalau tangan kirinya yang paling berat, maka mampir dulu dia ke neraka. Masuk surga enggak Pak Ustadz? Selagi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap masuk surga. Tapi mampir dulu, dicuci dulu di dalam neraka itu sampai bersih, digiling-giling di blender, lah bersih, baru masuk surga. Tapi kalau seandainya misalnya Pak Ustadz, dikit pahala aku nih, tapi aku langsung bertobat kepada Allah, menyesal, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dilebur dosa-dosanya tadi habis, maka langsung menjadi pahala dosanya tadi, langsung masuk neraka, Pak. Langsung masuk surga. Kalau dia tobat. Yang saya jelaskan tadi kalau dia belum sempat bertaubat. Artinya kita muslim ini belum tentu ya beriman. Maka ketika ada berkata, walaqad amanna ya Rasulullah, aku telah beriman ya Rasulullah, kata Allah, kul katakan Muhammad, lam tu'minu, sesungguhnya kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami ini baru Islam, walamma yadkhulul iman fi qulubikum, belum masuk keimanan di dalam hati kalian. Kalau kita sudah beriman, maka Allah angkat derajat kita.
Allah tinggikan derajat kita. Qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman tadi? Allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya itu khusyuk, mengerti makna salat itu. Salat ini ketika kita misalkan Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar sujud, kepala kita yang paling mulia ini kita setarakan dengan dasar lantai yang paling rendah ini, artinya kita tidak boleh sombong. Kita terapkan salat kita ini tidak boleh sombong di hadapan Allah, begitu juga di hadapan masyarakat kita tidak boleh sombong. Kenapa? Karena kesombongan adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di luar sana tidak sombong. Belajar dari mana? Belajar dari salat. Allahu Akbar, kata imam, kita nurut Allahu Akbar. Kita taat kepada pemimpin kita dalam hal yang baik. Maka ya, kita juga sudah menerapkan pelajaran daripada khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Tapi meskipun dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah ya Tuhan sedih ni anu, pas balik ke rumah nangan ini empang, anak teradam tahu, ini belum khusyuk Pak salatnya. Baru sedih-sedih dia tuh sholat, ya, tapi belum diterapkan di dalam kehidupan. Guna kita sholat yang disebut dengan khusyuk itu, kata ulama, menerapkan pelajaran hikmah daripada sholat tersebut di luar sholat. Sholat kita dianjurkan untuk jujur di dalam hati. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ya. Mau doa atau tidak doa, ya kan? Cuman kita yang tahu sama Allah. Ada tak nak mudi ke Allah? Allahu Akbar, cek baca dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak kata yang dibacanya. Nak mudi ke Allah tadi. Tak kata kan? Kecuali kalau memang dia tak baca ni kan. Maka dia baca, baik didengar uang atau tak didengar uang, maka dia baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di dalam hatinya tetap dibacanya. Menandakan bahwa kita itu dalam salat itu meskipun tidak diperhatikan orang, kita tahu Allah memperhatikan, maka kita baca. Tak pernah kita ecek-ecek baca. Mudi ke Allah tak dengar juga. Ya, saksi tak katik kawan tak dengar juga. Atau minta didengar oleh kawan, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Dianjurkan untuk pelan-pelan, tapi tetap kita baca. Artinya mengajarkan kita untuk jujur. Begitu juga kita terapkan dalam kehidupan kita. Di tengah masyarakat kita harus jujur, Pak. Jadi kalau dia salatnya tadi ini jujur, tapi di luar dia tak jujur, berarti dia belum khusyuk. Selanjutnya wallazina hum anil lagwi mu'ridun, menjaga jangan sampai keluar perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan kotor di lisannya ini. Wallazina hum lizakati fa'ilun, dan dia melakukan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, membayar zakat. Wallazina hum li furujihim hafizun, dan mereka itu orang-orang yang beriman adalah yang menjaga kehormatannya ini. Yang menjaga kehormatannya, baik laki-laki maupun perempuan. Dia tidak berzina dan sebagainya, maksiat dan sebagainya. Nah, inilah yaitu tanda-tanda orang-orang yang beriman, Pak. Jadi insyaallah, Pak, ya, kita termasuk dari golongan orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang baru Islam. Karena kalau kita Islam bisa-bisa kita dihisab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.